adalah Imam Al-Hafidz Al-Bukhari, Al-Hafidz Imam Bukhari radhiyallahu anhu fi sahih dina kitab Sahih Bukhari qala haddatsana Ismail ibnu Abi Uwais qala haddatsani Malik an Hisham bin Urwah an abihi an Abdullah bin Amr bin As qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibadi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqa aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Bahwa di dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari gurunya Imam Ismail dari gurunya Imam Malik dari gurunya Imam Hisham dari gurunya bapaknya Imam Hisham, kemudian bapaknya Imam Hisham dari gurunya Imam Abdullah dari bapaknya Imam Amr dari Imam As langsung mendengarkan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwa hadisnya innallaha la yaqbidul ilma, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yaqbidul ilma, tidak akan membunuh ulama. Kasar amat membunuh ulama. Allah tidak akan mematikan ulama, mengambil ulama intiza'an yantazi'u, dengan mencabut nyawanya para ulama minal hibadi dari berbagai hamba. Walakin yaqbidul ilma, tetapi Allah ngamaotan jelema anu berilmu heulan biqadbil ulama, dengan jalan ngamaotan ulama. Jadi Allah moal maihan ilmu heula, Allah moal nyokot kana ilmu nu aya di alam dunia ieu. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, tetapi Allah nyokot kana ilmuna, lain ilmuna langsung dicokot. Quran langsung dieuweuhkeun bacaana, atau kitab-kitab salafiyah langsung dieuweuhkeun bacaana, langsung dileungitkeun kabeh ilmuna. Bukan seperti itu, tetapi biqabdil ulama, dengan jalan ngamaotan para ulama. Ulama-ulama dimautan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala seperti ulama-ulama salafiyah anu ulama khair geus tentu kana bidang kawadiana. Secatik demi sedikit Allah mautan ahli-ahli ilmu dengan mencirikan suatu kiamat. Allah hendak mematikan ilmu, bukan mengambil ilmunya, tetapi ngamautan para ulama. Hatta idza lam yabqa aliman, sehingga tidak ada orang yang alim, tidak akan menyisa orang yang berilmu. Ittikhadzun nasi ru'usa juhalan, maka disitulah Allah jadikan manusia pemimpin-pemimpin yang bodoh. Tidak ada pemimpin yang mengerti agama, yang hak dia katakan batil, yang batil dia katakan hak. Rakyat jelata ditinggas, sehingga rezim-rezim yang berkuasa di muka bumi ini pasuilu, maka kemudian pemimpin zalim tersebut, pemimpin bodoh tersebut bertanya, faat tahu, dan mematwakan pemimpin zalim, pemimpin bodoh tersebut bighairi ilmi, tanpa ada ilmunya. Sehingga di Mahkamah Konstitusi mengemukakan suatu pendapat undang-undang dasar, undang-undang hukum negara Indonesia ini, sehingga pemakai otak kepribadiannya kumaha ya cocok ngajinah doangna mengeunah halal. Cek kantor ku polo cenah ngeunah, soalnya kita ngarugikan sasaha, urang terugi, nu dipake naga terugi. Tah, itu adalah keputusan suatu pemimpin-pemimpin yang tanpa ilmunya, menfatwakan tanpa ada ilmunya. Sehingga apa yang dikemukakan hukum yang luar daripada akal, fadallu wa adallu, sasar dan menyasarkan. Nah, kemudian hadis di sini dinamakan hadis masyhur. Kenapa? Dikeluarkan dari Imam Bukhari. Nah, tadi kan yang meriwayatkannya adalah lebih dari 3 orang. Siapa di sini yang meriwayatkan? Hadisnya satu, layak bidul ilma intiza'an yantazi'u minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yadku aliman attakhadun nasirusan juhala fas'alu fa'aftu bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Satu hadisnya. Tetapi yang meriwayatkannya 3 orang, bahkan lebih. Siapa yang meriwayatkannya? Satu adalah dari jalur Imam Bukhari atau Imam Abu Abdillah Al-Bukhari, kunyahnya, lakabnya disebut Imam Bukhari. Kemudian yang kedua dari jalur Imam Muslim. Imam Bukhari dari gurunya Imam Ismail, tetapi dari Imam Muslim dari gurunya Imam Qutaibah bin Sa'id. Hadasana Jarir an Hisham bin Urwah an abihi sami itu Abdullah bin Umar. Ka Umar keneh bae. Ka Abdullah keneh bae, sahabat Rasul. Sahabat Rasul yang bernama Abdullah kemudian mecah. Timbullah kepada Imam Muslim, timbullah kepada Imam Bukhari.